Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله ومن والاه. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya baik nikmat yang kita rasakan bersama-sama maupun nikmat yang dikhususkan kepada hamba-hambanya, yang mana nikmat tersebut hanya bisa kita syukuri tatkala kita benar-benar pandai untuk mencari dan juga memaknai apa yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Namun nikmat yang sama-sama kita nikmati, yang patut kita syukuri, inggih menika nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan kedua nikmat inilah Allah Ta'ala akan memberikan catatan amalan soleh kita, yang kemudian Allah akan memberikan balasan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ketakwaan yang kita tingkatkan, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang sempurna imannya, yang sempurna ibadahnya, dan sempurna nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menjanjikan kepada masing-masing hamba-hambanya yang berusaha dan selalu istiqomah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, maka tidak ada orang yang selalu berupaya meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Ta'ala, dia akan merasa orang yang paling berduka di muka bumi. Boleh saja dia ditimpa Allah berupa musibah, namun jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hamba yang bertakwa, dia akan selalu memaknai setiap apa yang Allah berikan, baik nikmat, baik itu ujian, maka dia akan merasa lapang dadanya. Tatkala Allah berikan nikmat, maka dia akan bersyukur dan membagi rasa syukur itu kepada sesamanya.
Inilah orang-orang yang meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tatkala Allah memberikan ujian, maka dengan ketakwaan yang ditingkatkan dan diupayakan untuk istiqamah, hamba Allah tersebut akan memiliki suatu keimanan dalam dadanya bahwasanya Allah akan memberikan suatu hikmah, kebijaksanaan dalam hidupnya, yang mana hanya Allah Ta'ala sendirilah nantinya yang akan memberikan hikmah-hikmah tersebut kepada hamba-hambanya yang diberikan ujian di dunia. Kemudian hamba tersebut akan merasakan kelapangan tatkala mengetahui semua yang terjadi di muka bumi adalah atas kehendak, iradah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah taala, maka tak heran tatkala Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, tatkala meriwayatkan sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ajaban li amril mu'min, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini benar-benar terkagum-kagum terhadap bagaimana sikap akhlak seorang mukmin tatkala dalam kehidupannya dinaungi oleh keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak tatkala hamba Allah tersebut beriman dan meningkatkan ketakwaan dumateng Allah taala, ketika Allah berikan nikmat, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fasyakara, kemudian dia bersyukur kepada Allah taala, maka syukur itu merupakan wujud kesolehan hamba. Dan sebaliknya, tatkala Allah memberikan ujian, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian fasabara, maka kesabaran itu adalah wujud daripada nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya diganjar oleh Allah taala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, dan Allah menjanjikan kepada hamba tersebut suatu solusi daripada kehidupan yang ada di dunia ini. Ini janji yang pertama, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah taala. Kemudian Allah menyambungnya dalam satu ayat yang sama dalam satu surat, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bukan hanya Allah memberikan solusi, tapi memang manusia koyok-koyoke nek urip senajan lapang dadanya, atine seneng, tapi nek gak nyekel duit jari-jarine wong, iku memang kebahagiaane sik durung bener-bener bahagia. Lah ini memang Allah taala mengetahui bagaimana manusia itu diciptakan, maka Allah menjanjikan bukan hanya diberikan solusi, tetapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka hamba-hambanya diberikan rezeki materi yang mana ini akan melengkapi daripada kebahagiaannya. Materi ada kalanya bukan hanya uang, ada kalanya tatkala kita memiliki anak-anak yang siap, baik itu akan ke jenjang perkuliahan atau baik naik dari PAUD menuju TK, dari TK menuju MI dan seterusnya, maka di saat itu pula Allah memberikan kemudahan rezeki dan Allah berikan pendidikan yang terbaik kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Ini merupakan salah satu rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, hamba tersebut bisa memberikan pendidikan kepada anaknya
sekalipun di mata manusia pendidikan yang diberikan itu adalah pendidikan yang paling mahal sekalipun, namun hamba Allah yang bertakwa bisa memberikannya. Ini merupakan janji Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang bertakwa. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita beristiqamah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun memberikan kita pedoman, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Maka ketika kita sudah berupaya, maka langkah selanjutnya adalah kita memasrahkan semua upaya kita yang maksimal itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita berdoa kepada Allah supaya diberikan jalan, diberikan taufik sehingga tidak melenceng daripada jalan yang lurus. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada satu akhlak yang akan kami sampaikan dalam kesempatan Jum'ah yang mulia ini, dalam khutbah Jum'ah yang mulia ini, inggih menika istiqamah, yaitu bagaimana tatkala kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, di situ ada nilai yang tidak bisa terpisah, yaitu istiqamah. Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah, dalam sebuah ayat surat Fussilat ayat ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, artinya istiqomah inilah yang akan kita pegang sepanjang masa. Untuk apa? Untuk berusaha menjaga ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana wujud istiqomah itu sendiri? Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina qalu, nggih kula nggih panjenengan sedaya yang mengatakan Allah adalah Tuhan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan rasul kita. Apakah sudah cukup? Apalagi sudah cukup dengan KTP yang sudah ada tulisan agama Islamnya? Belum cukup. Belum cukup. Boleh jadi agama yang ada dalam KTP kita Islam, ternyata akidah kita tidak terasa, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, baik itu karena ketidaktahuan kita tentang ilmu agama. Ternyata kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bahkan sudah dimaklumi dalam masyarakat melakukan kesyirikan itu adalah bukan bagian daripada kesyirikan itu sendiri. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka apakah keislaman kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kita seorang muslim? Saya kira tidak, meskipun agama kita bertuliskan Islam. Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Inilah jalan yang harus kita pegang, yaitu kita pegang bagaimana tauhid kita, bagaimana kita mengesahkan Allah. Jangan sampai kita meminta kepada yang lain. Jangan sampai ketika berdoa banyak sekali dinding-dinding yang harus kita lalui, maka kita harus mengusir dinding-dinding itu. Untuk apa? Untuk langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang kita tidak terasa
apa yang kita lakukan itu adalah termasuk bagian dari yang dilarang oleh agama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ma'asyiral muslimin, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, tidak bosan-bosannya kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan juga kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kemudian semoga kita tetap mengetahui apa yang dititahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam khutbah yang kedua ini kami akan membahas kembali tentang istiqomah yang telah kami sampaikan. Ternyata istiqomah bukan hanya istilah, namun ini merupakan amalan yang patut kita jaga sepanjang masa. Amalan di dalamnya kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang lebih besar dan utama dari itu adalah menjaga tauhid akidah kita. Jangan sampai akidah yang sudah kita jaga kemudian kita nodai, baik itu dengan perbuatan, perkataan, baik sengaja maupun tidak sengaja, baik kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, memang akhir-akhir ini atau bahkan ila yaumil qiyamah, akidah itu memang tetap diupayakan oleh musuh-musuh Allah. Untuk apa? Kaum muslimin supaya berpecah-pecah, baik dalam pemahaman akidahnya dengan cara yang luar biasa. Ada yang membuat semacam pondok pesantren, namun di sana diberikan akidah yang menyalahi agama Islam. Masya Allah. Lah ini juga luar biasa. Kalau kita tidak mengetahui akar usul dasar agama kita, maka boleh jadi suatu saat apa yang sudah dipropagandakan itu menjadi hal yang lumrah atas asas toleransi, atau bahkan karena tidak sepengetahuan kita, atau bahkan kita yang tidak mau dengan ilmu agama, akhirnya kita ikut-ikutan
Sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka kembali istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini memang bukan hanya ayat, 2 ayat yang kemudian kita kaji selesai, namun ini kita jaga sepanjang masa, yaitu menjaga bagaimana akidah kita, apakah sudah bercampur dengan akidah-akidah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala maupun Rasulnya. Maka di sana ada petunjuk dari Allah Ta'ala. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Tatkala kita tidak merasakan kenyamanan dalam hati kita, tidak merasakan kekhusyukan dalam ibadah kita, boleh jadi kita telah bermaksiat kepada Allah. Naudzubillah, kalau memang kita telah menodai baik itu sedikit maupun banyak daripada tauhid kita. Karena memang orang yang bertauhid ciri-cirinya adalah alla takhafu wa la tahzanu. Dalam dadanya merasa aman, nyaman, dan tatkala beribadah luar biasa tumakninah, khusyuknya. Ini merupakan ciri yang mana Allah berikan supaya kita benar-benar bisa menjaga dan istiqomah dengan tauhid akidah kita, yaitu mengesahkan Allah dan hanya meminta kepada Allah semata. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa aqimus shalah.